Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru yang dahsyat yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu, dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami. Mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita di saat pergumulan kita. Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus, Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Kau yang selalu
yang setia tinggalkan penghiburan yang kurindukan, selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah yang dapat dipercaya, menolong setiap kami, memberkati hidup kami. Yesus, Kau Raja, Kaulah
Yara Shana Yabo, Yara Chiabo, Yara Rara, Yara Piakastere. Oh Jesus, kami sungguh haus urapan-Mu, Tuhan. Ini kami anak-Mu, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau, Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau, Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, bless the oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul,
tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersuka cita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersuka cita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita menari saat terkasih bagi Allah yang dahsyat. Sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan Allah itu memang Allah yang baik? Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih. Pada hari Selasa ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diselenggarakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI Mahom Official. Doa ini juga wajib bagi para pengerja, full timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya yang akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Pada hari Sabtu ada doa puasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini
akan diadakan live on YouTube GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Untuk minggu depan, ibadah hari Minggu akan diadakan secara online sebanyak 3 kali. Pada pukul 8 pagi, pada pukul 11 siang, dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Semua ibadah akan diadakan secara langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Nelson Lumban Raja dan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Juli 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat kesempatan jikalau kami masih boleh ada hingga saat ini ya Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus buat setiap pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko yang ada di Jakarta beserta keempat wakilnya. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat Bapak Irwan ya Tuhan sebagai gembala sidang kami di tempat ini beserta wakilnya Bapak Anen Kris Subagio. Engkau terus mengurapi mereka ya Tuhan Yesus. Visi misi-Mu yang baru terus Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah mereka, kemanapun mereka untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa yang mendengar boleh diselamatkan, boleh dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar mereka, istri, anak-anak, menantu, bahkan cucu mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kami cintai. Tuhan pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan ya Tuhan dari setiap masa pandemi-pandemi yang ada, buat setiap bencana-bencana yang sedang terjadi ya Tuhan Yesus, buat setiap krisis ekonomi ya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa kami, dimulai dari Bapak Presiden ya Tuhan beserta wakilnya. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, biarlah mereka boleh unity, biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan, menjadi bangsa yang makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di pusat sampai daerah-daerah tertentu ya Tuhan. Engkau terus memberkati mereka, biar mereka boleh bertanggung jawab atas pekerjaan, atas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap Polri, TNI yang berjaga-jaga atas bangsa kami, yang berjaga-jaga atas keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tegak berdiri untuk keamanan bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Pentakosta ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Tanjung Pinang. Diberkatilah sumber dayanya ya Tuhan. Diberkatilah airnya, lautnya ya Tuhan. Engkau berkati setiap perekonomiannya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga pembangunan boleh berjalan dengan baik. Engkau berkati wali kota, gubernur ya Tuhan. Sampai pemerintahan
terendah sekalipun, biarlah ya Tuhan pengurapan Tuhan, biarlah roh takut akan Tuhan boleh ada bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dan firman-Mu. Engkau memberkati pengkhotbah ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah mengikuti ibadah yang ada di rumah-rumah. Biarpun kami ya Tuhan terpisah jarak dan waktu ya Tuhan, tidak akan mengurangi sukacita kami untuk tetap datang ke hadapan Tuhan, untuk tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan. Jikalau mereka dalam kesusahan ya Tuhan, Engkau hibur mereka ya Bapa. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga. Engkau memberkati hubungan mereka ya Tuhan, anak istri mereka ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah mereka terus berharap ya Tuhan di dalam Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, banyak ya Tuhan kekurangan dalam rumah tangga demi rumah tangga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan berada bersama dengan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami doakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesus, Raja mulia, Allah yang ajaib, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Allah yang ajaib, Kaulah kekuatan kami. Kami percaya Kau Allah yang baik, menolong setiap kami, mengurapi kami. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari ini, hari yang terindah yang Kau izinkan terjadi buat kami. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya. Kalau dunia ini sedang bergoncang, ada banyak hal yang hari-hari sedang mengalami goncangan yang besar. Tapi iman kami, harapan kami tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami dalam jemaat online hari ini. Diberkati Tuhan, diberkati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara jemaat GBI My Home yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar dalam situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kita kembali kepada apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan. Jangan sampai kita fokus dengan apa yang terjadi di luar, di dunia. Jangan sampai kita fokus dengan apa yang menjadi pergumulan pribadi kita. Tapi biarlah pagi hari ini, saudara-saudara, kita mau lihat satu kebenaran firman Allah. Saya ambil judul, saya ambil tema. Judulnya adalah berkenan di hadapan Allah. Judulnya adalah berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena hari-hari ini orang berusaha menyenangkan dirinya sendiri. Ada berbagai kehidupan, situasi, kondisi, hanya menyenangkan apa yang menjadi ego, kepentingan pribadi, golongan tertentu. Tapi hari ini mari sama-sama kita belajar bagaimana kita berkenan di hadapan Allah. Mari buka dengan saya firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai ayat ke-10. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh, baik kami diam di dalam kehidupan rohani, berkenan kepadanya. Berkenan dalam bahasa lain adalah menyenangkan hati, supaya dicintai, agar disukai, agar disetujui,
Hari ini kita belajar bagaimana hidup saya dan saudara terlepas dengan kondisi apapun yang kita alami di dalam tubuh, dalam kehidupan rohani, hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Mengapa ini penting saudara-saudara? Karena fakta dan situasi kondisi hari ini, bagaimana orang kekhawatiran, bagaimana orang dalam ketakutan, bagaimana mereka berpikir tentang situasi kondisi ekonomi, pekerjaan, hampir segala sesuatu yang kurang baik kita izinkan, Tuhan izinkan kita lihat hari-hari ini, saudara-saudara. Dan itu banyak yang mempengaruhi kita. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit pelayan-pelayan Tuhan sudah mulai kehilangan bagaimana mereka bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hari-hari gereja banyak yang ditutup. Bagaimana pelayan demi pelayanan banyak kendala. Bagaimana hari-hari ini saudara-saudara ibadah yang dilakukan dalam keadaan standar operasional prosedur yang sangat ketat. Hingga kita nggak terbiasa. Hingga kita merasa seperti kurang puas dalam melaksanakan segala sesuatu. Dan sepertinya kita mengalami terkendala dengan segala sesuatu yang ada hari-hari ini. Kemajuan teknologi, kemajuan media sosial, hingga seringkali kita dimanjakan dengan apa yang terjadi. Hingga kita dimanjakan dengan apa kata dunia. Nah, hari ini saudara-saudara, kita nggak bisa lagi mengandalkan segala sesuatu. Tapi kita mengandalkan pribadi saya dan saudara di dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan. Tujuan firman Tuhan hari ini buat jemaat GBI My Home yang saya kasihi adalah yang pertama, supaya kita jemaat dapat membangun relasi. Supaya jemaat saya dan saudara dapat membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Apapun kejadian keadaan, kita peka, kita tahu, kita mengerti, kita memahami isi hati Tuhan yang paling dalam. Dan supaya kita sama-sama mengerti langkah-langkah rohani untuk kita berkenan di mata Tuhan. Tentu dalam sebuah ketaatan dan juga dalam sebuah kualitas yang luar biasa. Saya mau sharing kepada jemaat Tuhan yang hari ini. Ada 3 hal bagian penting bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai dunia memberi rasa yang berbeda. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sepertinya rohani justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena harus ada di dalam Alkitab. Harus ada di dalam kebenaran firman Allah. Bukan berarti mereka buat sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan buat kita hari ini, saudara-saudara. Yang mengerti katakan amin. Ada 3 bagian supaya jemaat mengerti, supaya saudara-saudara mengerti bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Di dunia ini ada 7 keajaiban dunia. Dan sampai hari ini bangsa-bangsa tahu dan mempelajarinya. Ada 2 bangunan yang sangat hebat luar biasa bicara tentang namanya menyenangkan hati. Dibangun oleh beberapa kaisar, raja yang mempunyai fokus untuk menyenangkan hati orang-orang yang dicintai. Taj Mahal, India. Crown of Palace adalah sebuah makam putih yang berada di Agra, Uttar Pradesh, India. Taj Mahal ini dibangun saudara-saudara oleh seorang kaisar namanya Mughal Shah Jahan. Dan dia membangun untuk mengenang istri ketiganya, istri yang sudah meninggal. Namanya Mumtaz Mahal, hingga disebutlah namanya Taj Mahal. Dia bangun 21 tahun dan begitu hebat, begitu luar biasa. Gedung ini atau bangunan ini begitu megah, dibangun dengan detail dan luar biasa. Tapi di dalamnya adalah sebuah bentuk kasih, bentuk mengenang cintanya kepada istri yang sudah meninggal dari seorang namanya Kaisar Mughal Shah Jahan. Yang kedua, saudara-saudara, namanya Taman Gantung Babilonia. Dibangun oleh Nebukadnezar II yang ada di bagian Irak tahun 600 sebelum Masehi. Dibangun oleh Kaisar saudara-saudara Nebukadnezar untuk istrinya masih hidup. Namanya Amyitis, saudara-saudara. Dan Amyitis ini merindukan sebuah taman yang ada di pegunungan Persia. Dan dibangunlah saudara-saudara oleh Nebukadnezar II. Nah, kalau saudara lihat 2 bangunan ini, 2 bagian yang adalah dari 7 bagian keajaiban dunia dibangun untuk seseorang yang dikasihi. Dibangun untuk seseorang yang dicintai.
Pertanyaannya buat saya dan saudara, bangunan apa yang kita bangun untuk Tuhan? Hal-hal apa yang kita bangun untuk menyenangkan hati Bapa di sorga? Hal-hal apa yang kita kerjakan selama Tuhan kasih kehidupan di muka bumi ini yang bisa sampai dalam kekekalan? Nilai kualitas apa? Sesuatu yang sangat berharga yang sesuai dengan kapasitas sorga yang bagaimana? Yang kita bangun untuk menyenangkan hati Tuhan? Saya berdoa biar kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini semakin hari semakin mempermuliakan nama Kristus. Pandemi, tidak pandemi, dalam keadaan segala sesuatu yang serba menakutkan, mengkhawatirkan, tapi tetap saya dan saudara menjadi gereja-gereja Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Puji nama Tuhan. 3 bagian yang kita mau belajar dari kebenaran firman Allah, bagaimana kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Mari Bapak dan Ibu kita buka ya, pertama-tama diambil dalam Markus 14. Mari kita buka firman Allah dalam Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat ke-6. Mari Bapak dan Ibu kita buka Markus pasal 14 ayat 3 sampai ke-6. Demikian firman Allah. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, saudara bisa gambarkan, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Berarti dia memang sendirian. Namanya kita nggak tahu. Membawa suatu buli-buli puala berisi minyak narwastu, minyak wangi yang murni, yang mahal harganya. Kalau Alkitab katakan mahal, berarti memang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli, bukan dibuka, dipecahkan, dicurahkannya yang minyak itu di atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberi kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Uang-uang siapa? Tapi mereka marah kepada wanita ini. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik padaku. Garis bawahi, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Jemaat GBI My Home yang saya kasihi, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah Bapa, yang pertama kali adalah lakukan hal-hal yang terpuji. Lakukan hal-hal yang indah, ukurannya sorga, bukan manusia. Ukurannya adalah kekekalan, bukan media sosial. Ukurannya adalah hati Allah Bapa, bukan manusia di sekeliling saudara. Ini bicara tentang seorang wanita dan minyak wangi yang tercurah. Wanita ini, saudara-saudara, adalah wanita yang tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia datang, waktu dia bawa, waktu dia menjumpai Yesus, dia banyak mengalami proses-proses yang sungguh membuat dia seperti kecut. Mungkin dia mengalami sindiran, dia juga mengalami penghakiman, dia mengalami pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar, ahli Farisi, mungkin 12 murid Yesus. Tapi hari ini, jemaat online yang saya kasihi, hamba-hamba Tuhan GBI My Home, jangan biarkan perbuatanmu yang peka menyenangkan hati Tuhan dihakimi oleh orang-orang dunia. Amin. Apa yang wanita ini lakukan? Wanita ini melakukan hal yang terpuji karena dia menghargai tinggi sebuah cinta. Dia menghargai tinggi sebuah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Besar kali keselamatan yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Dan itu diterima oleh wanita ini. Wanita ini pernah kedapatan berzina, saudara-saudara. Wanita ini dalam beberapa ayat yang di tulisan Injil yang lain, itu hampir dihukum mati. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan memberikan kepada dia kesempatan untuk hidup. Barang siapa yang tidak bersalah, hendaklah dia melempari wanita ini lebih dulu dengan batu.
Dan orang-orang waktu itu, saudara, pergi meninggalkan wanita ini sendirian. Yesus berkata kepada wanita ini, "Pergilah, aku juga tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa." Dan wanita ini menilai keselamatan yang Tuhan beri dengan amat mahal. Bagaimana hari ini saudara menilai keselamatan di dalam Yesus? Apakah masih mahal? Dan wanita ini dia mengerti, dia tahu harga cinta itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dia tunjukkan, dia ekspresikan, dia nyatakan, dia pergi menjumpai Yesus. Kalau ada jemaat-jemaat online di tempat ini dalam kegiatan ibadah virtual online hari ini merasa malas, bertobat kita. Saudara belum disuruh pergi, saudara hanya di rumah, saudara hanya buat ibadah sendiri, tapi saudara kelihatan malas, jangan-jangan saudara kehilangan makna sebuah cinta. Wanita ini pergi, dan dia harus bayar harga, karena dia pergi ke dalam pesta atau jamuan makan laki-laki. Di dalam konteks orang Yahudi, itu adalah sesuatu yang tidak disetujui. Dia pergi seorang diri, mungkin di situ ada pemimpin, di situ ada Yesus 12 murid. Tapi dia datang, saudara-saudara. Dia bawa dirinya, dia bawa persembahan. Kalau saudara lihat baik-baik, dia lakukan sebuah hal, tindakan yang sangat mahal. Dia menyeka Yesus dengan rambutnya. Dia membasahi Yesus dengan air matanya. Harga sebuah cinta adalah sangat tinggi. Dan hari ini apakah kita bisa buat dalam era pandemi? Dalam keadaan situasi yang serba sulit ini, apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudara-saudara? Dia hargai kasih karunia dengan tinggi. Dia bawa persembahan. Ada banyak dari kita, saudara-saudara, malas memuji, malas menyembah, bahkan tidak memberi, bahkan tidak menabur, saudara-saudara. Tapi ingin diberkati. Lihat wanita ini, saudara-saudara. Dia bawa persembahan. Dia bawa penyembahan. Amin. Semua dasarnya dari hati. Motivasi yang tinggi, kualitas yang murni. Dia tahu bahwa dirinya tidak berharga di mata Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau engkau bisa jumpa dengan Tuhan, siapa engkau? Engkau hanya debu, tanah, tidak berguna. Engkau hanya orang-orang yang penuh keterbatasan. Tapi Tuhan Yesus memberi kepada saya dan saudara kasih karunia yang tinggi. Mari kalau kita beribadah, mari waktu kita memuji menyembah, mari sama-sama kalau kita berhadapan dengan tata kasih karunia Allah, hormati dia dengan sungguh-sungguh. Bawa sesuatu yang terbaik, karena kita tidak ada harganya tanpa kasih karunia Allah. Nah, kalau engkau terima kasih karunia yang tinggi, tunjukkan respon saudara, bertindak dengan iman, harap, dan kasih saudara. Jangan pasif, jangan tunggu. Karena cinta itu adalah aktif. Menyenangkan orang yang kita kasihi itu adalah aktif, saudara-saudara. Amin. Dan wanita ini dipuji oleh Yesus. Jangan engkau menyusahkan dia, biarkan dia. Karena dia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Saudara lakukan sesuatu perbuatan baik, puji Tuhan, tapi ukurannya adalah Bapa. Apapun yang kita kerjakan mungkin baik di mata dunia, mungkin baik di mata manusia, mungkin baik di hadapan keluarga, mungkin baik di hadapan media sosial, mungkin baik, saudara-saudara. Tapi ukurannya adalah apakah engkau menyenangkan hati Tuhan, ataukah engkau punya motivasi menyenangkan dunia atau manusia? Tidak ada yang setuju dengan tindakan wanita ini. Tapi hanya Yesus yang setuju. Dan dia mengatakan perbuatan dia baik kepadaku. Apa yang dilakukan? Dia membasahi Yesus dengan air mata, bukan dengan air bersih. Dia membasuh dengan ketulusan, saudara-saudara. Apakah ada air bersih di sana? Ada. Tapi dia basahi Yesus dengan air mata, tanda dia mencintai. Dia menyeka Yesus dengan rambut, bukan dengan handuk. Dia memberi yang terbaik, sebuah harga yang tinggi dari seorang wanita. Rambutnya menyeka. Menjadi sebuah tanda bagaimana dia memberi, berbuat kasih dengan tindakan dan responnya. Wanita ini mencium kaki Yesus, bukan mencium pipi Yesus. Bagian sesuatu yang paling kotor adalah di kaki.
Tapi ada banyak dari kita memuji dan menyembah Tuhan seperti liturgi. Gak ada sesuatu dari kita yang memberi diri sesuatu yang berbeda dari dunia. Wanita ini mencium kaki, bagus mencium pipi. Tapi dia tahu bagaimana menyenangkan hati Yesus. Mencium kaki, tanda kerendahan diri. Kerendahan hati, merendahkan diri. Dan dia meminyaki rambut Yesus bukan dengan minyak rambut. Tapi dia meminyaki rambut Yesus dengan minyak wangi. Amin. Hari ini apa yang menjadi tindakan respon saudara yang menyenangkan hati Tuhan? Gereja boleh tutup, saudara. Situasi kondisi ekonomi, mungkin kita sakit, mungkin Tuhan izinkan kita mengalami banyak kegagalan. Tapi tetap dunia tidak bisa menghalangi engkau untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan itu peka. Apa yang Tuhan suka, itu kita lakukan. Yang mau, yang mengerti, katakan amin. Lakukan hal yang terpuji, lakukan hal yang spesial di mata Allah. Bagian yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenan di hadapan Allah, menyukakan hati Tuhan adalah memilih apa maunya Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang dikau, yang mereka atau dunia inginkan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Jemaat GBI My Home saya kasihi. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta." Coba lihat. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yesus memuji Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Garis bawahi. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Melayani adalah sesuatu yang baik, saudara-saudara. Melakukan sesuatu kepada Kristus, melakukan sesuatu hal, misi penginjilan, itu baik, sangat baik yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi masalahnya, apa yang menjadi maunya Tuhan? Apa yang menjadi kerinduannya Allah? Itu menjadi bagian pribadi saya dan saudara. Tanya Tuhan, tanya Dia, apa yang Dia mau dalam hidupku? Apa yang Dia rindukan dalam hidup saya dan saudara? Ini bicara memilih bagian yang terbaik dari banyak hal yang baik. Mungkin saya dan saudara sudah lahir baru, saya dan saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tapi menyenangkan hati Allah itu bicara sesuatu yang dalam. Memilih yang terbaik, yang pertama adalah bicara kualitas. Memilih yang terbaik, kita harus bedakan antara kualitas demi kualitas yang ada di mata kita. Marta menerima sisi manusia Yesus. Yesus yang baru berjalan bersama murid-murid, letih, lapar, tidak berdaya. Tetapi Maria, dia lihat kualitas yang lebih baik. Alkitab katakan Maria menerima sisi keilahan Yesus. Dia berjumpa dengan Allah. Dia berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan apa yang kita lakukan dalam satu yang sama di hadapan Allah. Maria memilih yang terbaik. Dia menerima sisi keilahian Yesus Kristus Tuhan. Mari, hamba-hamba Tuhan, kualitasmu hari-hari ini. Kita bicara integritas. Integritas adalah mutu. Bicara kualitas. Perbaiki kualitas kita. Mungkin kita nggak bisa melayani Tuhan dengan baik hari ini.
tapi engkau bisa melayani pribadi lepas pribadi, berhadapan dengan Tuhan, lihat sisi ilahinya lebih dari segala media, dari segala teknologi, dari segala keramaian, even organizer dalam panggung. Tapi hari ini Tuhan ingin engkau sendiri datang, engkaulah panggungnya, engkaulah stage-nya, engkaulah gerejanya. Tanpa apapun dari dunia, engkau datang tulus di hadapan Allah. Kualitasmu yang terbaik, itulah yang Tuhan suka. Amin. Maria memiliki sesuatu yang terbaik, bicara kapasitas. Marta melihat Yesus, melihat dirinya sebagai pelayan. Untuk apa? Sisi jasmani Yesus. Dia melihat Yesus lapar, dia melihat Yesus haus, perlu dilayani dengan makanan. Bukan salah. Tapi Maria melihat dirinya sebagai pelayan rohani, sebagai hamba, sebagai pelayan spiritual, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Hari ini, kadang-kadang Tuhan bawa kita untuk saat teduh, hanya untuk berdoa. Kita tidak lakukan apa-apa di rumah di era-era yang sangat sukar ini. Tapi di mata Allah engkau lakukan sesuatu yang nilainya dalam kekekalan. Engkau lakukan pelayanan sebagai manusia spiritual, manusia ilahi, tanpa media, tanpa panggung. Tapi hatimu connect dengan kerajaan sorga. Itulah yang Tuhan suka. Saat orang lain berkutat dengan media, tapi mereka nggak peka dengan hadirat Allah. Mungkin kita orang sederhana, mungkin engkau bukan orang-orang kaya, mungkin engkau tidak berpendidikan tinggi, bahkan mungkin engkau belum pernah melayani dengan baik, dengan luar biasa. Engkau bukan YouTubers, engkau bukan orang-orang yang hebat, viewersmu banyak. Tapi engkau menjadi pelayan spiritual, rohani yang luar biasa di mata Allah. Kapasitasmu tidak jauh dari kerajaan sorga. Amin. Memilih apa yang menjadi kesukaan Allah Bapa, motivasi. Marta memulai dengan apa yang dilihat. Yesus datang dengan murid-muridnya. Tapi Maria melihat apa yang Yesus buat. Dia duduk mendengar karena Yesus sedang mengajar. Hati-hati dengan motivasi kita, jemaat Tuhan, gereja-gereja, Tuhan dimanapun berada. Hati-hati. Hati-hati dengan motivasi kita. Amin. Dengarkan apa yang menjadi kehendak kerinduan Tuhan. Jangan copy paste, saudara-saudara. Kita banyak belajar, silakan. Tapi apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak kerinduan Allah dalam kehidupan kita, gunakan. Media, segala sesuatu teknologi itu hanya membantu, bukan yang paling utama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang kalau dapatkan terang, itulah motivasinya. Jangan sampai dunia yang menjadi terang saudara, maka motivasimu akan jauh dari kebenaran. Tapi kalau firman Allah itu suluh, firman Allah itu terang, maka motivasi yang muncul dalam hati dan hidupmu hanya menyenangkanmu, senangkanmu. Mungkin hamba-hamba Tuhan di sini ada yang mendengar dari pos-pos PI. Mungkin pelayananmu hanya untuk 20-30 jiwa. Mungkin gak banyak orang, gak ada orang yang perhatikan, gak ada orang yang menghormati. Mungkin engkau berjuang dengan kehidupan sehari-hari untuk makan dan minum. Tapi kalau itu panggilan Allah dalam hidupmu, pergi. Karena motivasimu bukan uang, motivasimu bukan untuk terkenal, motivasimu bukan untuk dunia. Tapi disitulah Tuhan suka dengan apa yang kau perbuat. Yang mengerti katakan amin. Motivasimu biarlah benar di hadapan Allah. Bukan apa yang untuk dilihat, tapi mulai dengan apa yang Yesus buat. Yang mau katakan amin. Memilih yang terbaik harus sifatnya kekekalan. Alkitab mengatakan Marta menyentuh sisi yang baik dari Yesus. Kasih makan, sibuk, memberi sesuatu, hospitality yang baik buat Yesus. Bukan salah, saudara-saudara. Tetapi engkau jemaat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat-jemaat yang saya kasihi, engkau harus sampai menyentuh sisi kekekalan dari kerajaan Allah. Maria memilih, dia ambil bagian yang terbaik. Ayat Alkitab katakan, Yesus katakan, yang tidak akan diambil daripadanya.
Orang-orang nggak mengerti. Alkitab jelas katakan orang-orang memarahi. Banyak orang katakan dia salah. Harusnya ini bisa diambil untuk membantu orang-orang miskin. Itu pelayanan, ya. Tapi waktu itu Maria sedang mempersiapkan diri, saudara-saudara, untuk hari kematian Yesus. Dia sedang membawa kehidupannya menjadi berkat yang luar biasa. Mendengar akan firman Allah yang hebat dan luar biasa. Itu jadi bagian Maria. Jadi hari ini, saudara-saudara, mari ambil bagian kehidupanmu. Untuk apa? Untuk lakukan sesuatu yang Allah suruh, bukan dunia suruh. Dan kata Alkitab katakan Tuhan sudah memilih bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil dari dirimu. Mau lakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mungkin tidak terkenal. Mungkin akan mengalami banyak pelecehan. Mungkin banyak orang gak setuju. Tapi kalau engkau dengar langsung dari Tuhan, engkau tahu dan mengerti, engkau memahami isi hati Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Allah. Apa yang Tuhan suka, apa yang Allah mau, lakukan itu dalam kehidupanmu. Percayalah, maka hidupmu akan menyenangkan hati Bapa di sorga. Yang setuju, katakan amin. Berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh datang bersumber dari dunia. Tidak boleh sumbernya dari manusia. Tetapi harus dari Allah, dari firman, dan itu dikembalikan kepada Allah. Bagian yang ketiga saya akan akhiri, saudara-saudara. Menyenangkan hati Tuhan adalah waktu engkau komitmen dan setia. Waktu engkau komitmen dan setia. Matius pasal 25 ayat 19 sampai 23. Sebuah perumpamaan yang mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba yang baik dan setia. Lama sesudah itu, ini bicara ada 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada 1 orang diberikan 5 talenta, ada 1 orang diberikan 2 talenta, ada 1 orang diberikan 1 talenta. Sama-sama diberikan modal kehidupan. Sama-sama diberikan kesempatan untuk mengembangkan. Ayat Alkitab katakan, lama sesudah itu diberi kesempatan waktu yang Alkitab katakan panjang. Waktu yang dikatakan itu sudah cukup, lebih daripada cukup. Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sebentar Tuhan akan adakan perhitungan dengan kita semua. Hamba yang menerima 5 talenta datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, menghasilkan 5 talenta laba. Kata firman Allah itu kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, beban. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Satu lagi, ada yang 1 talenta. Dia datang dan berkata, bahkan dia marah-marah. Tuhan, lihat ini 1 talenta. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Engkau menuai dengan sesuatu yang tidak engkau tabur. Ayat Alkitab katakan, hai hambaku yang jahat. Dan dia menghadapi sebuah penghukuman. Ayat Alkitab katakan, penuh dengan kertak gigi atau hukuman. Hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat GBI My Home yang saya kasihi, menyenangkan hati Bapa itu bicara tentang komitmen dan kesetiaan. Kalau kita lihat saudara-saudara, ini bicara perumpamaan tentang kerajaan sorga.
Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus mengajarkan kepada hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, dan hari ini menggambarkan kepada saudara-saudara tentang namanya talenta. Talenta itu saudara-saudara bukan bakat. Talenta itu bukan bicara tentang karunia. Tapi talenta itu adalah bicara sesuatu yang mahal, saudara-saudara. Kalau saudara lihat dalam kamus Alkitab, talenta itu adalah satu benda atau satu keadaan atau sebuah yang mahal. Harganya saudara-saudara, satu talenta itu harganya 6.000 dinar. Kalau saudara-saudara gambarkan, saya coba pikir saudara-saudara ya. Gaji buruh zamannya Yesus, satu tahun itu 300 dinar. Kurang lebih. Dan kalau kita lihat 6.000 dinar dibagi dengan 300 dinar, itu sama dengan 20 tahun. Artinya apa? Satu talenta itu sama dengan namanya kehidupan 20 tahun. Tuhan kasih kita sebenarnya sebuah kesempatan. Satu talenta bicara 20 tahun. 2 talenta bicara 40 tahun. 5 talenta bicara 100 tahun. Ada orang yang hidup hampir 1 tahun lebih, saudara-saudara. Amin. Nah, ini bicara kepada saya, saudara, sebuah kesempatan. Apa yang kita buat dengan kesempatan kasih karunia 20 tahun, 40 tahun yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Ini harta yang besar buat kita di muka bumi ini, tapi kecil buat Tuhan. Kenapa? Karena Dia mau saya dan saudara ada dalam kekekalan di sorga. Dia mau bawa saya dan saudara dalam kekekalan di rumah Bapa. Dan Dia beri kesempatan buat saya dan saudara untuk apa? Diuji tentang namanya komitmen dan kesetiaan. Tuhan kasih kepadamu kesempatan di bumi ini. Dia berikan kepadamu keselamatan di dalam nama Yesus, pengurapan di dalam pengurapan Roh Kudus. Matius 16:18-19, firman Allah katakan, aku akan bangun gerejaku dan alam maut tidak akan pernah menguasaimu. Karena engkau dan saya ditentukan untuk ada dalam kekekalan. Firman Allah katakan, bahkan akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau minta akan dilepaskan, apa yang kau lepaskan. Apa yang kau kunci akan dikunci, apa yang kamu ikat akan terikat. Demikian firman Allah buat saya dan saudara. Pertanyaannya buat kita, apa yang kita lakukan selama tahun-tahun kehidupan kita setelah diselamatkan? Kalau jemaat online hari ini kau sudah diselamatkan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bahkan mungkin beberapa tahun yang lalu, apa yang kau lakukan dalam tahun-tahun keselamatan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Yang punya 5 talenta, dia bekerja. Ini upah buruh. Buruh itu ada target. Tahukah saya dan saudara bahwa hidup itu ada target? Hidup itu ada sebuah batasan. Hidup itu ada sebuah kerinduan. Tuhan memberi kepada kita, saudara-saudara, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ada target-target, saudara-saudara, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita selagi ada di muka bumi ini. Bagus kalau engkau kaya. Luar biasa kalau engkau diberkati Tuhan. Pendidikanmu tinggi. Engkau punya pengalaman. Engkau sangat terkenal di dunia. Bagus, luar biasa. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang kamu lakukan untuk kerajaan sorga? Apa yang kamu lakukan dengan benih ilahi yang kuberikan kepadamu namanya talenta? Yang mahal itu minimal engkau bisa hidup 20 tahun dengan damai dan sejahtera. Ada banyak orang bangun kerajaannya sendiri. Ada banyak mereka bangun kehidupan pribadi, anak dan cucu, tapi terlepas dengan kehidupan sorga. Tapi hari ini ayat Alkitab katakan kembali kepada saya dan saudara. Usahakan apa yang Tuhan percayakan. Benih keselamatan, pengurapan Roh Kudus, bukan saja memberkati engkau, itu adalah bonus, tapi membawa engkau untuk masuk dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Kalau sudah lihat baik-baik, yang punya 5 talenta, dia berusaha, dia bekerja dapat 5 talenta. Ayat Alkitab katakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Sekarang aku berikan kepadamu pekerjaan perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di mana kebahagiaan kita? Bukan di bumi. Kebahagiaan kita ada di sorga. Amin. Yang punya 2 talenta,
Ayat Alkitab katakan dia bawa 2 talenta, baik sekali perbuatanmu. Engkau setia dalam perkara yang kecil, engkau memikul perkara-perkara itu. Dan sekarang masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kerajaan sorga utuh dan sempurna. Amin. Pelayanan selalu bayar harga. Dan hari-hari ini pelayanan yang sama, yang menyenangkan hati Tuhan, investasi kerajaan sorga dalam hidup saya dan saudara, itu perlu sesuatu bayar harga. Tapi waktu engkau terus, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ratakan tanah yang bergelombang, dan engkau terus maju, berlari, dan engkau terus lakukan pekerjaanmu, panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Engkau menyelesaikannya dengan mata yang tertuju, dengan iman engkau berbuah untuk kemuliaan bagi nama Allah. Dunia mungkin menolak, bahkan mungkin engkau tidak terima apa-apa, mungkin saudara-saudara di atas muka bumi ini. Tapi imanmu, harap dan kasihmu membuktikan engkau telah mendapatkan keuntungan untuk kerajaan sorga. Dan ayat Alkitab katakan, sabarlah hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau engkau hari ini sudah jadi pemimpin, berapa pemimpin kau lahirkan? Kalau hari ini kau sudah jadi gembala, berapa gembala yang sudah engkau lahirkan? Kalau hari ini kau sudah selamatkan Tuhan, berapa jiwa-jiwa yang sudah kau mau bawa untuk diselamatkan? Kalau hari ini kau sudah ditolong oleh Tuhan, berapa jiwa yang hari ini sudah kamu bawa untuk terima pertolongan Allah? Amin. Itulah namanya talenta yang Tuhan percayakan. Biarlah di era yang sangat sukar hari ini, Jemaat GBI My Home yang saya cintai, biarlah kita tetap berkenan di hadapan tahta kasih karunia Allah. Bagaimana caranya? Lakukan hal yang spesial. Lakukan hal yang terpuji untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kerinduannya. Yang ketiga, komitmen dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, pertolongan buat kami. Jemaat GBI My Home diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mungkin hari-hari ini tidak tahu apa yang mereka kerjakan, biarlah mereka kembali kepada kebenaran. Diberkatilah hamba-hambamu, diberkatilah pelayanan hamba-hambamu, diberkatilah kehidupan hamba-hambamu. Kami berkati Tuhan dengan kebaikan, kemurahan, penyertaan Allah yang hebat, luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.